ini tidak hanya mengacu kepada orang lain, tapi berhadapan dengan diri sendiri pun itu juga bisa memicu kemarahan loh. Contohnya apa? Kalau sakit tidak sembuh-sembuh. Sakit tidak sembuh-sembuh. Ya, saya pernah ketemu orang itu. Setiap kali ketemu, dia selalu bilang, kenapa dipukul-pukul? Ini kaki ini loh. Kalau bisa ditinggal, saya tinggal di rumah. Loh, itu bukan bertemu dengan orang loh. Bertemu dengan realita. Apa realitanya? Ketidaknyamanan. Dia ngomong terus terang loh. Kalau kaki ini bisa ditinggal Bante, saya tinggal di rumah. Kenapa? Diajak naik tangga aja susahnya bukan main. Itu padahal kakinya sendiri loh. Coba kalau kakinya orang. Udah dibanting beneran loh. Ya. Jadi sehubungan dengan bertemu ini tidak hanya mengacu orang lain, termasuk ya kita punya kesehatan. Kalau kesehatan menurun, apakah kita siap menerima baik-baik saja? Sudah diobati, sudah ke sinse ini, sinse itu, kok tidak kunjung sembuh, sudah diperiksa ini, sudah diperiksa itu, tidak sembuh-sembuh, sembuhnya malah tidak, yang berkurang malah tabungannya. Ya. Jadinya bagaimana? Ya marah juga, marah juga. Ya, jadi di sini, ya bukan hanya bertemu ini mengacu kepada orang, termasuk ya realita yang kita hadapi ini loh. Ya, realita yang kita hadapi. Loh ada loh orang marah itu dengan pikirannya sendiri loh. Ada loh. Apa itu? Untuk orang-orang jenis pelupa. Itu kepalanya dipukul sendiri loh. Wah. Mungkin belum pernah ketemu ya. Saya kan ketemu orang, ceritanya kan dia dana makan. Sebelum dana makan, saya kan kasih anumodana. Dia duduk, tiba-tiba kepalanya itu dikampleng. Saya tanya, kenapa kepalanya dipukul? Ini pikiran berpikir buruk nih. Pikiran berpikir buruk tapi kepalanya dipukul. Saya pikir-pikirin jangan-jangan dia yang tidak waras ini. Loh ada loh kejadian begitu. Bukannya ini tidak ada. Terus saya bilang jangan begitu. Nanti kalau terlalu kenceng, nanti kalau di dalam rusak kan parah nanti. Bukan pikiran buruk. Hilang. Pikiran waras yang hilang. Itu ada itu. Tidak tahu siapa yang ngajarin. Ya saya tidak tahu siapa yang ngajarin. Pokoknya kalau wah, jadi orang di sebelah itu pada jauh. Karena dia takut dirinya yang akan ditapok gitu. Ada itu. Ya saya tidak sebut nama. Ya, saya tidak sebut nama karena ini ada. Ya, udah dicoba dikasih pengertian. Ya, ada yang begitu. Apakah ini bentuk karma lampau yang berbuah? Dulu dia suka mukulin orang yang tidak bersalah. Sehingga sekarang dia punya kecenderungan untuk diri sendiri. Loh ada loh. Termasuk juga ada orang yang coba-coba, dia merasa bahagia kalau dia bisa gores-gores. Apa, sadisme atau apa. Ya, ada gitu. Dia merasa bahagia. Ini kan, kenapa? Ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada jenis-jenis begitu. Makanya di sini ya, tidak hanya mengacu kepada orang lain, tapi juga termasuk kita menerima. Fisik kita ini loh. Ya, fisik kita ini sewaktu-waktu bisa berubah dengan berjalannya waktu. Bisa enggak kita sabar dengan fisik? Nah, bisa enggak ketika jalan pelan-pelan nanti di usia tua bisa mengatakan, ya maklum lah karena sering dipakai kok. Ya kalau dulu kecepatannya tinggi sekarang slow ya wajar lah. Ya, karena dulu sudah sering dipakai, bisa enggak? Bisa menerima enggak? Misalnya batuk enggak sembuh-sembuh, ya enggak apa-apa, minum air. Ya, bisa enggak menerima? Karena ini juga hal yang memang harus dihadapi. Karena kadang-kadang juga ada orang yang marah dengan bukan orang lain, jasmaninya. Jasmaninya ada. Ada juga. Awalnya marah sama jasmaninya, kemudian ngerembet marah sama orang. Ada. Ini ada cerita nih. Ya cerita, tapi tidak boleh nyebut nama. Ya kita kan tidak boleh gosip. Ya, hanya cerita tentang orang aja. Ya, jadi ada orang, dia mengalami khawatir berlebihan. Terus dia datang
ke psikiater. Itu wajar enggak? Wajar. Setelah datang ke psikiater, dia dikasih obat penenang. Setelah dikasih obat penenang, dia awalnya baik-baik saja. Lama-lama dia merasa tegang. Tegang. Setelah didiagnosis ke dokter yang lain, oh kamu kebanyakan minum obat penenang. Dia mulai menyalahkan, itu dokter sebelumnya sembarangan. Tuh, awalnya dia tidak senang dengan dirinya, sekarang dia menjadi tidak senang sama dokternya. Dia datang, saya ajarin meditasi cinta kasih. Udah saya ajarin meditasi cinta kasih. Belum lama, pulang. Jangan-jangan dia juga tidak senang dengan saya. Belum selesai udah ditinggal pergi. Oh, jangan-jangan saya juga diikut-ikutkan. Loh ya ada gitu. Itu awalnya problem dengan dirinya. Kemudian dia meminta petunjuk kepada yang lain. Ternyata tidak beres. Dia mendapat informasi menyalahkan orang lain. Ya, diliputi kebencian. Dia datang ke saya. Saya ajarin cinta kasih. Tapi ternyata saya pun ditinggal pergi juga. Ya, jadi memang ada cerita-cerita begini, ada gitu loh, ada gitu loh. Jadi di sini ya pengertian inilah yang harus kita terima. Ya termasuk Anda kalau meditasi ya, kalau Anda meditasi, latihan meditasi, duduk gitu ya, kakinya kesemutan, jangan marah. Duduk sebentar, kaki kesemutan, tidak usah komplain. Duduk sebentar, pikirannya kemana-mana, tidak usah komplain. Jadi latihan untuk ya berdamai. Kan kadang-kadang kita meditasi kan kadang-kadang jengkel kan. Jengkel kalau apa? Oleh kesemutan. Padahal kesemutan itu tanda baik loh. Kesemutan itu tanda baik loh. Tanda baik apa? Anda masih sehat. Anda masih sehat. Selama Anda bisa kesemutan, Anda masih sehat. Tapi kalau dari duduk, tidak pernah pegel, tidak pernah kesemutan, jangan-jangan stroke. Ada rasa apa-apa kok. Rasa apa-apa kok. Anda masih baik tuh, jadi kalau masih bisa merasakan sakit berarti masih sehat. Karena memang ciri khas badan yang sehat tidak ada sakitnya juga. Makanya kalau badan kok tidak pernah sakit, curiga tuh. Ini badan asli atau tidak? Kan yang tidak pernah sakit kan badan yang palsu. Misalnya pakai kaki palsu, pernah sakit enggak? Kaki palsu pernah kesleo enggak? Enggak pernah kan? Ya, enggak pernah kan? Terus gigi Anda sakit. Itu gigi asli itu. Kalau gigi palsu, pernah sakit enggak? Ya tanya yang pernah punya gigi palsu. Enggak ada. Nah, selama kita punya gigi asli, ya itu pasti sakit. Ya. Jadi kalau gigi kita makan es gitu kok terasa linu, itu gigi Anda asli. Tapi kalau giginya palsu, makan es enggak akan linu. Yang palsu kok. Begitu ya. Nama budaya Bante. Tadi Bante bilang salah satu alasan kenapa kita marah adalah persaingan. Dalam tempat kerja kan seringkali kita menemukan situasi di mana kita ada persaingan dengan kolega-kolega kita. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara kita menimbulkan rasa mudita dibandingkan dengan rasa iri, dengki. Ya, terima kasih Bante. Nah, ini kan tentu kembali kepada posisi ya. Ini di mana berada, disitulah kadang-kadang mengkondisikan. Ya, jadi dalam hal ini, ya memang namanya manusia itu ada keiri hatian. Tapi yang perlu dimengerti, keiri hatian tidak akan merubah keadaan. Yang bisa kita lakukan adalah menginvestasikan waktu kita di dalam kita menambah, kita punya pengetahuan dan keterampilan. Kalau Anda punya pengetahuan dan keterampilan tambah, Anda tidak akan iri. Dan Anda bisa menyampaikan, saya ikut bahagia. Itu biasanya orang yang lebih yang bisa ngomong begitu. Maka kan ada bilang, iri tanda tak mampu. Kan ada bilang, iri bilang bos, katanya gitu.
Ya kalau di Jakarta kadang-kadang saya dengar apa itu loh, letukan itu kan, orang pada ada ngeletuk sama temennya kalau lagi iri bilang bos katanya gitu. Ya kalau bilang ya ndak jadi iri, ya ndak jadi iri. Jadi kalau memang di tempat ya kita berada mungkin ada persaingan yang mungkin ya kita anggap rasanya tidak fair, ya kita tidak perlu menjelekkan orang lain. Ya tidak perlu menjelekkan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kita punya pengetahuan dan keterampilan. Karena dikatakan bahwasanya pengetahuan dan keterampilan ini adalah hal yang penting yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Itu dalam Manggala Sutta ada tuh. Bahu sanca cak si panca. Jadi memiliki pengetahuan dan keterampilan itu dikatakan keberkahan. Hidup kita akan selalu punya keberkahan kalau kita menambah kita punya pengetahuan dan keterampilan. Termasuk punya keterampilan turut berbahagia. Ya, jadi kita bisa terampil. Ada orang berhasil, saya ikut bahagia. Itu butuh keterampilan tuh. Karena kalau orang tidak punya keterampilan, tidak bisa loh. Dia diajak, ikut bahagia dengan kemajuan orang. Ikut bahagia gimana ya? Tuh, itu aja tidak ngerti loh. Itu aja tidak ngerti loh. Makanya dalam hal ini, ya pengetahuan dan keterampilan itu yang harus dinaikkan. Nah ini sedikit Bante bercerita. Terkhusus yang sudah di umur di atas 30. Nih. Yang sudah merasa di umur di atas 30, Anda harus memancing diri Anda untuk tetap mau menambah pengetahuan dan keterampilan. Kenapa? Biasanya kalau sudah di atas 30 hanya copy paste di sebelumnya. Jadi apa yang Anda miliki nanti mungkin Anda 28, 29 itu nanti menjadi yang selanjutnya. Makanya ya ini Bante berpesan punya kebiasaan menambah pengetahuan keterampilan. Karena umumnya kalau sudah di atas 30 itu baca buku sudah mulai banyak alasan. Ngantuk lah, enggak punya waktu lah. Nah, makanya di situ seringkali jadinya mudah cekcok. Karena apa? Kalau sudah jarang baca buku, bagaimana bisa menerima pendapat orang lain? Jadi ini tambahan. Ya, jadi yang terkhusus yang sudah merasa di atas 30, ya dibiasakan. Ya, dibiasakan yakni tetap membacalah minimal. Ya, tetap membaca. Pengetahuan. Ya, pengetahuan keterampilan. Sampai kapanpun, ya meskipun usia sudah tua, pengetahuan dan keterampilan tidak pernah luntur. Ya. Meskipun pensiun sekalipun tetap dicari orang. Kalau punya pengetahuan, keterampilan. Ya. Karena pengetahuan dan keterampilan itu memang ya penting. Ya, jadi jangan merasa sekarang sudah kerja, cuma rutinitas itu terus. Sayang. Ya. Kenapa Bante cerita begini? Ya karena sudah ada ya data-data sebelumnya. Ya, termasuk urusan rumah tangga. Kalau sudah di atas 30 ini rawan. Loh bener, betul, memang rawan adu suara. Karena sudah tidak mau menambah pengetahuan. Ketika dia nikah di muda, sampai umur 30 dia masih baik-baik saja. Kalau sudah kepala 3, menuju kepala 5, sudah tidak mau membaca, tidak mau menerima pendapat, hanya adu argumen. Tapi kalau semuanya mau membaca, andai kata ada perbedaan, kita sudah biasa pakai referensi. Jadi meskipun bukan kita yang berbicara, menurut Sokrates,
Kesabaran itu penting misalnya gitu. Jadi, oh iya betul juga. Nah, ini sering kali nih. Ini harus disadari, ya, dibiasakan ya. Jangan sampai kita merasa, saya udah kerja kok. Merasa yang sudah superior, sudah mengerti semuanya. Padahal kalau kita makin banyak belajar tuh kita malah makin banyak nggak ngerti loh. Saya sudah banyak belajar. Padahal saya sudah banyak belajar, kok masih banyak yang belum saya ngerti. Tapi kadangkala yang tidak belajar malah merasa lebih ngerti. Jadi kesimpulannya tetap belajar. Ya. Ya, jadi kesimpulannya tetap belajar. Jadi belajar itu sepanjang masa. Ya, karena sekolah itu bukan berhenti karena kita sudah bisa membaca. Kadang-kadang kan jadi guyonan, ya Bante kan kita sudah bisa baca, lah untuk apa membaca lagi wong sudah bisa baca kok. Nah, padahal membaca itu adalah alat untuk menambah kita punya pengetahuan dan keterampilan, termasuk kita juga terampil untuk turut berbahagia. Ya, begitu ya. Makasih Bante. Mungkin buat teman-teman kalau masih ada yang mau nanya, boleh nanti raise hand-nya sambil menunggu bacain pertanyaan dari YouTube dulu ya. Jadi Bante ini ada pertanyaan dari YouTube. Yang pertama dari Desi Widya. Bante, kalau rasa rendah hati itu apakah bentuk kebencian juga bukan? Apa? Rasa rendah hati, rendah diri, apakah itu juga bentuk kebencian? Ya. Sebetulnya rendah diri itu muncul karena terlalu banyak melihat kekurangan. Jadi kita ini kalau terlalu banyak melihat kekurangan, karena kalau melihat kekurangan itu ada teorinya namanya self-esteem ya. Self-esteem itu kalau dalam psikologi namanya self-esteem, teori tentang harga diri. Harga diri kita naik kalau kita setelah meninjau ke dalam kita banyak kelebihannya. Tapi sebaliknya harga diri akan turun kalau ketika menilik ke dalam diri ya melihat banyak kekurangannya. Jadi rendah diri itu tidak ada urusannya dengan kebencian. Rendah diri itu karena penilaian yang terlalu fokus sama kekurangan. Dalam istilah lain adalah minder. Sudah diderajatkan. Sudah minus, ya, ya minder jadinya. Nah, itu kalau terlalu banyak melihat ya, kekurangan. Nah, sehingga nanti kalau seseorang terlalu banyak melihat kekurangannya, jadi harga dirinya turun. Kalau harga dirinya turun, maka achievement-nya, pencapaiannya juga ikut turun. Karena ada korelasi positif. Ya, korelasi positif antara self-esteem dengan achievement. Kalau self-esteem-nya meningkat, prestasinya juga meningkat. Kalau self-esteem-nya turun, prestasinya juga menurun. Makanya namanya korelasi positif. Ya, korelasi positif. Jadi kalau sini naik, kalau ini turun, Namanya korelasi positif. Jadi, kalau kita terlalu banyak melihat kekurangan, ya kan setiap orang kan ada lebihnya. Ada lebihnya loh. Tapi lebih ini kaitannya yang positif ya. Jangan lebihnya lebih malas ya. Tapi kalau yang lebih ini adalah yang positifnya ya. Jadi jangan sampai saya ketemu orang nih, saya tanya, nanti sebetulnya kelebihan atau kekurangan ya? Apa saya tanya? Sebetulnya kelemahan itu sebetulnya kemalasan itu kelebihan atau kekurangan ya nanti? Ya itu ya kekurangan, tapi saya malasnya lebih loh Bante. Jadi mengacu apa? Ya kekurangan itu mengacu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kelebihan adalah mengacu kepada hal-hal yang bermanfaat. Setiap orang ini punya nilai manfaat. Kita pada dasarnya punya nilai manfaat. Itu loh. Hanya kemana kita fokus,
Ya kita yang tahu. Nah, kita sebetulnya punya nilai lebih. Ya, tapi memang kadang-kadang orang ini kan, apalagi budaya Asia ini, kalau disuruh menyebutkan yang positif itu merasa ya dibilang nanti sombong bagaimana. Tapi kalau disuruh nyebutkan yang negatif, tidak usah pakai mikir. Tidak usah pakai mikir. Padahal ada hubungannya antara harga diri dengan prestasi. Jadi selama kita punya harga diri karena melihat kelebihan yang positif ini lebih baik, maka kita bisa mencapai apa yang semestinya dicapai. Jadi urusannya dengan rendah diri tadi, ya itu bukan urusannya dengan kebencian, tapi urusannya dengan penilaian. Ya, penilaian. Apa istilahnya kalau penilaian itu? Ada di dalam teori, namanya self, diri itu loh. Itu nanti ada semacam, ada value, ada nilai. Nah, antara self ideal dengan self realitanya, ya, antara ideal self dengan reality self itu tinggal di compare mana lebih banyak, nanti akan ketemu ya self dirinya itu bagaimana. Maka Anda kalau telisik, ya Anda punya harapan Anda dengan kenyataan Anda, kalau jaraknya tidak jauh berarti Anda bagus. Tapi kalau jaraknya itu terlalu jauh, maka Anda harus banyak belajar lagi. Ya banyak belajar lagi. Ya. Jadi di sini kembali ke pertanyaan tadi, ini bukan urusannya kebencian, ini urusannya penilaian. Ya. Begitu ya. Ya. Semoga bermanfaat buat Desi. Selanjutnya pertanyaan dari YouTube juga, dari Go Kadiam. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana caranya supaya bisa menahan marah kepada diri sendiri karena ada rasa penyesalan terhadap kesempatan yang sudah hilang karena suka menunda? Sebetulnya yang perlu diingat ya, kalau kita mau memulai sesuatu, mulailah. Jangan terlalu banyak diamati. Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu sudah dikasih pengamatan dulu. Ya, makanya dalam dunia ini kan ada dua. Ada yang menjadi aktor dan ada yang menjadi observer. Dalam diri kita ini ada dua hal. Ada yang berperan menjadi aktor, sama berperan menjadi observer. Maka kadang-kadang Anda juga terlalu banyak observer, terlalu banyak diamati, akhirnya mulai tidak ya. Tapi kalau saya menyarankan, ya supaya memperbaiki yang sudah terjadi, kalau punya ide yang baik, segeralah dikerjakan. Karena kesempurnaan itu hasil dari pelatihan. Jadi kalaupun belum sempurna, tidak jadi persoalan. Karena kesempurnaan apapun itu hasil pelatihan. Untuk menjadi sama Sambuddha itu butuh parami. Parami itu adalah sika, pelatihan. Jadi jangan nunggu sempurna baru mulai. Ya, tapi mulailah hingga sempurna. Kadang-kadang kita baru sempurna, makin dilihat makin tidak sempurna, makin dilihat makin tidak sempurna. Ya, tapi mulailah. Dari mulai itu akan menuju sempurna. Jadi ketika ada hal yang mungkin sudah berlalu, ya latihan melepaskan. Ya, tapi ingat, ya, kalau punya ide gagasan, segeralah dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka dikerjakan orang lain. Kan kita pernah dengar kan? Itu dulu saya juga punya ide begitu loh. Dulu. Tapi kenapa diambil orang? Karena tidak dikerjakan. Iya, tapi kan kita bingung mulainya. Mulai aja. Jangan terlalu banyak dipikir. Kalau memang sudah mantep, kerjakan. Nanti dengan berjalannya waktu, nanti dengan sendirinya, ya menunggu sempurna tidak akan bisa kok. Tidak akan bisa. Anda mau jadi biku, bisa ceramah, nunggu sempurna tidak bisa.
Nggak bisa. Anda harus melewati bagaimana rasanya pegang mic grogi. Dilihat orang kemudian macet, nggak bisa ngomong. Itu Anda harus lewati dulu. Nggak bisa tiba-tiba Anda berbicara, nggak bisa. Ya, sudah dihafalin sampai tengah sambungannya apa. Ya nggak apa-apa. Ya namanya semua ini kan menuju sempurna butuh latihan. Termasuk ya latihan sabar. Ya latihan mengulang, karena semua ini tidak ada yang kebetulan gitu loh. Karena kesempatan itu kita tidak tahu kapan datangnya, tapi persiapan kita tahu kapan mempersiapkannya. Kan ada tuh teori zaman sekarang kan mengatakan ya, sukses itu karena pertemuan dua hal, kesempatan dan persiapan. Orang bisa berhasil karena ketemu dua hal itu. Dia punya persiapannya dan ada kesempatannya. Kesempatan tidak tahu kapan datangnya, tapi persiapan itu yang tahu. Ya, kita tidak tahu kapan kesempatan dikunjungi orang. Ya, kalau orang dagang itu, ya kapan dipesan orang kan kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah membuat persiapan. Karena dari persiapan ketemu dengan kesempatan, jadilah keberhasilan. Ya, contoh misalnya ada lowongan pekerjaan. Kesempatan enggak lowongan kerjaan itu? Ya, kesempatan. Dibutuhkan les bahasa Inggris. Dibutuhkan guru les bahasa Inggris. Karena enggak pernah belajar bahasa Inggris, maka kesempatan ada tapi tidak bisa ngambil. Yang bisa ngambil siapa? Yang sudah punya persiapan. Lowongan kerja itu ada, kesempatan itu ada. Yang menjadi terabaikan karena persiapannya tidak ada. Dan kamu siap enggak? Aduh enggak siap ya. Diambil orang. Kamu bisa enggak? Ini ada pesanan banyak nih. Aduh enggak siap ya. Diambil orang. Ya. Kamu bisa enggak ini? Waduh saya enggak bisa ya. Kamu bisa punya teman enggak? Waduh saya enggak pernah keluar ya. Soalnya saya enggak enak bertemu dengan orang, nanti timbul kemarahan. Loh, enggak punya persiapan, ya. Tapi minimal, kalaupun kita enggak punya sumber daya, tapi karena ada teman, itu juga bisa loh. Ya, karena sekarang kan ada namanya network system ya. Ada jejaring sosial. Kita jualan, misalnya jualan sembako. Ada orang tanya besi. Bisa jual enggak? Bisa, direferensi. Itu teman saya di sana itu loh, dapat persenan tuh. Ya, jadi persiapan itulah yang harus dimiliki gitu loh. Jadi dalam hal ini apa yang sudah berlalu ya biarlah berlalu. Sekarang persiapan apa yang dibutuhkan ya, Anda mau apa ya disiapkan dari sekarang. Makanya hidup ini ya, kalau hidup ini kita benar-benar sudah bisa planning seperti mau berpergian, hidup ini sangat indah sekali loh. Anda mau pergi kemanapun, Anda rencanakan enggak? Anda mau pergi ke, ini bulan apa ini? Bulan Maret. Bulan Maret pergi ke Jepang atau ke Korea masih dingin. Kalau Anda pergi ke Jepang dan ke Korea, sebelum Anda sampai sana, Anda sebelum berangkat, Anda sudah menghitung pakaian yang Anda butuhkan. Dan Anda sudah masukkan yakni pakaian yang tebal-tebal. Kenapa? Karena Anda tahu. Makanya kalau kehidupan ini kita bisa membuat seperti perencanaan mau berpergian, kita sebenarnya tidak kekurangan apa-apa loh. Hanya masalahnya kita langsung on the spot. Langsung, tidak punya persiapan, baru mentok, baru mikir, baru mentok, baru mikir. Ya. Tapi kalau kita seperti hidup ini seperti halnya mau berpergian, mau kemana, sudah direncanakan. Berapa hari? Seminggu. Kira-kira kalau pergi seminggu bawa baju berapa? 1. Nah, itu kalau jadi biku. Ya. Jadi Anda persiapkan. Bajunya macam-macam, termasuk juga sangunya macam-macam. Ya Anda sudah siapkan. Ketika sampai di sana Anda tidak punya kesulitan. Demikian pula ketika kita menggapai masa depan kita. Kalau kita bisa memplanning, apa yang akan saya siapkan, apa yang akan Anda siapkan. Ketika tiba waktunya, Anda tidak akan kebingungan. Kenapa? Karena Anda sudah mempersiapkan.
Ya ini kan dari Singapura. Kalau Anda mau tengok orang tua pergi ke Indonesia, pakai perencanaan enggak? Pakai perencanaan enggak? Direncanakan. Nanti pergi ke sini, pergi ke situ, nanti pakai ini, pakai itu, nanti ajak ini, ajak itu. Belum sampai, tapi seolah-olah sudah sampai. Ya, kalau kita buat kehidupan kita seperti itu ya, tidak perlu yang kita sedihkan. Yang sedih itu sudah sampai, pergi ke Korea, sampai sana semua bajunya tipis. Itu seperti cerita saya. Zaman saya diajak rombongan pergi ke Bhutan. Bhutan. Jadi katanya itu negara paling bahagia. Anda dengar kan, negara Bhutan kan negeri paling bahagia kan. Ternyata saya sampai 2 hari di sana. Harapan saya cuma satu, ayo cepet pulang. Karena kulit saya gatal semua, dingin, waduh gatal semua, menderita dalam hati saya. Negara yang paling bahagia adalah Indonesia, versi saya. Kenapa? Karena saya pergi tidak punya persiapan, hanya dibilang ini negara bahagia. Tidak ada satu yang bilang, Bante di sana dingin, Bante, tidak ada yang bilang. Tidak ada yang bilang, tidak ada yang bilang. Jadi setelah sampai sana, ya untung tidak lama ya, waktu itu cuma 5 hari ya. Jadi di Paro Timpu sana, daerah sana, waduh, dingin, betul-betul dingin. Ya, dingin pokoknya, ya tolak angin aja, tolak angin. Ya begitulah, kalau kita pergi tidak persiapan, sama juga dalam kehidupan, kalau kita tidak membuat persiapan, ya begitulah menderitanya. Itu cerita. Ya begitulah, jadi ada cerita lah. Ya, saya lanjutkan Bante, masih ada di tempat saya masih ada 3 pertanyaan, tapi di sini ada yang menanya lagi nggak langsung? Sebelum dilanjutin baca. Bante, saya mungkin bertanya lagi. Karena kan tadi Bante ada bilang juga kalau ada kalyana mita, misalnya ada teman-teman, kita bisa tukar pendapat. Nah, ada skenario seperti ini Bante, kan satu grup kalyana mita gini kan sering bertukar pendapat. Jadi ada suatu ketika ada yang share, oh saya nggak suka sama orang ini, walaupun dalam tujuannya itu mungkin lebih meluapkan ketidakpuasan atau personal. ya coba personal, tapi tidak ingin memancing keributan gitu. Tapi yang ditanggapi malah, oh iya benar, kami juga yang ini juga nggak suka, yang ini nggak suka, yang ini nggak suka. Walaupun niatnya itu kayaknya tidak memancing keributan, tapi malah memancing ketidakpuasan yang lain. Bagaimana itu Bante? Apakah membagi cerita seperti ini boleh dilakukan dengan tujuan bertukar pendapat, atau malah sebaiknya ya sudah diam-diam aja biar aman, semuanya aman, saya aman, semua aman gitu Bante? Iya, kejadian itu membuat di masa yang akan datang sebagai bentuk pengajaran. Meskipun itu bagus, tapi kalau teman-teman itu pada tidak sehati, lebih baik di skip aja. Seperti kita mengatakan jeruk ini enak, dia aja tidak suka kok kita suruh paksa jeruk. Ya kasihlah yang suka. Jadi kalau dia tidak suka ya tidak usah di, kan sudah tahu dari pelajaran yang pertama. Jadi jangan sampai ya mengulangi yang kedua, ketiga, nanti lama-lama bukan hanya yang di-share itu, termasuk yang nge-share juga. Yang tidak disukai, ya termasuk yang nge-share juga. Jadi dari pengalaman satu, ya sebagai, ya lihat bagaimana responnya. Kalau responnya karena kok lebih banyak yang tidak suka, ya yang berikutnya ya tidak usah. Tuh, karena kebaikan ya kebaikan, tapi mesti diingat kadang-kadang lingkungan ini punya penilaian yang tidak sama. Gitu loh. Jadi harus bijak. Jeruk itu vitamin C. Tapi apakah semua orang suka jeruk? Jeruk itu vitamin C. Ada juga
Ya ini bukan ngomongin orang. Ada namanya obat yang baik, namanya temulawak. Katanya bagus untuk liver. Setiap kali pembahasannya temulawak. Temulawak, pokoknya dia pemuji temulawak. Setiap kali temulawak, temulawak, temulawak. Kalau yang pertama aja responnya temulawak itu adalah tidak menyenangkan, ya tidak usah ngomongin temulawak lagi, temulawak lagi. Mau dipromosikan sebagaimanapun, kalau dia sudah ngunci, karena ada obat yang lain seperti selain temulawak. Kan ada kunyit, ada jahe, kan ada yang lain. Jadi pertimbangannya adalah ya bagaimana respon dari apa yang ditawarkan. Ya, jadi ini sifatnya kan demi kebaikan. Jangan sampai versi kita adalah baik, tapi versi orang lain belum tentu baik. Kita harus menjaga ya hubungan dari melihat ya keadaan, gitu loh. Ya jadi disitulah yang menjadi pembedanya. Jadi jangan sampai kita berpikir baik, tapi malah membuat ya, hubungan menjadi tidak baik kan juga harus. Karena grup ini kan banyak. Ada Kalyana Mita di sini, cocoknya ini. Ya udah. Nanti Kalyana Mita cocoknya Fansen, ya udah Fansen aja. Nah, itu grupnya Fansen. Kalyana Mita yang meditasi, grupnya meditasi, meditasi aja. Pokoknya pembahasan meditasi, meditasi, meditasi. Itu. Ada juga yang sukanya kunjungan ke Pantai Jompo, ada. Setiap nge-share ajakan Pantai Jompo. Setiap nge-share ajakan Pantai Jompo. Versi dia ini adalah bentuk kepedulian kepada orang yang tua-tua. Tapi versi yang lain, masa enggak ada tempat yang lain? Ya, jadi dalam hal ini ya kembali di mana kita berada, ya. Ya, karena waktunya Bante, jadi saya bacakan 3 pertanyaannya satu-satu ya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah, apakah bisa menggunakan kemarahan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik? Nah, ini kembali ya. Marah, apakah jadi motivasi lebih baik? Nanti kita harus lihat, jangan sampai kemajuan yang kita peroleh ini atas dasar yakni kemarahan. Kenapa? Nanti supaya memotivasi terus, nanti marah terus. Marah terus. Kalau awal-awal mungkin pernah dihina, dia marah dengan kemiskinan, misalnya gitu ya. Dia marah dengan kemiskinan sehingga dia memicu belajar, mungkin oke. Kerja keras karena dia merasa marah karena pernah dihina, tidak dipedulikan oleh sesama keluarganya. Karena dia merasa paling tidak mampu mungkin. Dia marah karena keadaan, tapi dari keadaan itu ya dia merubah dirinya lebih baik. Tapi diingat, kalau sudah baik jangan balas dendam. Nah, ini jadi keliru ini ya. Yang jadi keliru itu kalau sudah balas dendam, ini keliru. Dulu menyakitiku, sekarang aku juga bisa menyakitimu. Nah, ini keliru nih. Dulu kamu menghinaku, sekarang aku yang menghinamu. Nah, dulu kamu mengambil punyaku, sekarang aku yang ambil punyamu. Ini yang tidak boleh, ya. Kalau hanya sekedar untuk memotivasi yang baik, ya apakah untuk meningkatkan dia punya perform yang baik, apakah belajar, apakah skill, apakah kerja keras, saya pikir tidak masalah. Tapi jangan sampai di balik itu nanti endingnya balas dendam. Ada loh yang begitu loh. Ya, setelah itu dia balas. Dulu menghinaku, sekarang aku akan sengaja bikin acara untuk menghinamu. Loh ya ada gitu loh. Ya, ada gitu loh. Apakah kurang kerjaan Bante? Itu reaksi fisiologis, membuat reaksi psikologis. Dari ketidaknyamanan jasmani meluap menjadi ketidaknyamanan batiniah, dan itu berefek pada balas dendam. Ya, jadi ada lanjutannya, bukan hanya berhenti di situ ya. Itu kalau buat teman-teman yang nonton drama boleh nonton Glory to Merit, tapi jangan diulang, jangan dicontoh. Ya, selanjutnya Bante, pertanyaannya 2 bagian. Bagaimana cara melatih pengertian benar? Apa beda pengertian benar dengan penyangkalan keadaan atau denial? Nah, sehubungan dengan pengertian benar itu ada rujukan
Ya, dalam hal ini kalau kita umat Buddha, ya kita ada rujukannya, yakni mengerti nilai manfaat dan mengerti tentang ketidakmanfaatan. Dalam hal ini ya tahu tentang kusala dan akusala. Ini yang punya pengertian. Karena kalau kusala itu berbuah kebahagiaan, kalau akusala berbuah pada penderitaan. Ini pengertian. Kemudian kalau denial apa? Denial ini ya kadang-kadang tidak menerima keadaan. Ya, termasuk ya penyangkalan-penyangkalan itu. Yang pakai tapi itu loh. Ya, pakai tapi itu penyangkalan. Beda dengan rasionalisasi ya. Rasionalisasi itu agak mending ya, pakai referensi. Rasionalisasi, ya menggunakan rasionalisasi untuk, ya seperti tadi, jangankan manusia, semut pun kalau diinjak juga akan marah. Itu rasionalisasi itu. Itu rasionalisasi, ada referensinya, rasionalisasi. Itu loh. Ada referensinya, jangankan semut, tikus pun juga sama. Kalau sudah terpojok dia akan nyerang. Jangankan tikus, kucing pun juga sama. Kalau ditekan-tekan dia juga akan nyakar. Jangankan manusia. Pakai rasionalisasi. Pengertian membenarkan keadaan dengan rasionalisasi. Tapi ini juga sering muncul juga. Makanya tadi kan ada orang yang coba-coba ikut rasionalisasikan. Coba Bante pikirkan. Coba Bante rasakan. Itu coba-coba untuk supaya saya ikut berrasio juga gitu. Ya, jadi ada. Kalau denial ini penolakan. Ya, dia tidak menerima dengan penyangkalan. Oh tidak. Ya, tidak. Meskipun diajarkan itu dia, bukan saya. Itu penyangkalan. Milikilah pengertian-pengertian yang benar. Itu cocoknya Bante, bukan saya. Kita ini perumah tangga, bukan pertapa, mana bisa. Nah, itu penyangkalan tuh. Nah, denial tuh. Jadi penyangkalan ini tidak pakai referensi, tapi ya dengan ya mengubah posisi-posisi itu. Begitu ya. Ya. Dan pertanyaan terakhir yang ada dari sini adalah ingin bertanya, ketika anger atau kemarahan itu muncul, menghadapinya itu dengan ditekan kemarahannya atau disadari Bante. Mohon bimbingan. Sebetulnya banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita lakukan. Ya, secara fisik tadi saya bilang, ya secara fisik kita bisa mengatur, kita punya tempo nafas. Ini fisik, fisiologis. Karena apa? Karena salah satunya yang bisa merubah kita punya mood, emosi, itu salah satunya adalah nafas kita. Nafas ini kaitannya dengan jantung, jantung kaitannya dengan pikiran. 3 hal ini. Makanya kalau pikiran kita tenang, kalau meditasi nih, pikiran kita tenang, nafas itu enteng. Makin pikirannya tenang, nafas juga makin kelihatan. Halus. Jadi secara fisiologis yang bisa kita latih, kita bisa latih pernafasan. Kalau sedang marah, misalnya jalan diambil orang. Kalau ini tidak mempan, ada cara kedua. Pakai motorik yang kedua adalah telapak tangan diarahkan ke dada sambil mengucapkan sabar. sabar. Ini salah satu juga. Kenapa? Ini juga mengarahkan ke kita punya jantung. Sabar. Ya, termasuk juga ya secara fisiologis selain hidung, tangan, ya biasanya sih kita disuruh duduk dengan tenang. Cobalah duduk dengan tenang. Ya, duduk dengan tenang, rileks gitu. Disuruh begitu. Ini secara fisiologis, secara fisik. Secara mental, ya kita punya pengertian bahwasanya apa yang muncul ini kan sebab akibat. Loh, kita bisa ketemu orang itu juga ada ikatan karma loh. Termasuk ketemu yang kita cocokin sama ketemu yang nguji kita punya kesabaran. Ini juga ada gitu loh. Ada gitu loh. Kan orang, ada istilahnya Tom and Jerry. Pokoknya yang satu ngelitikin yang satunya terus. Yang satunya pokoknya, kalau setiap kali ketemu pokoknya ya begitu aja. Sampai teman-teman bilang, ini Tom and Jerry. Kalau ketemu, kalau nggak ribut bukan dia dah. Ya ada, itu memang benar-benar gitu loh. Ya, benar-benar. Meskipun satunya tidak melawan, ya, satunya tidak melawan, dia menerima begitu.
Ya ini juga ada kaitannya dengan karma juga. Sehubungan dengan hal ini, apa yang ingin Bante sampaikan? Secara sikap mental kita, apa yang kita hadapi ini juga rentetan sebab akibat. Jadi kalau kita marah, kita sadar, ini sebabnya apa? Kok saya bisa marah ya? Apakah saya yang keliru, ataukah karena keadaan yang menyudutkan? Itu kan kita bisa analisis. Gitu. Dari analisis itu kan kita tahu akar sebab musababnya yang menjadi pemicu ya dari kemarahan itu. Makanya kalau Anda akhirnya mengatakan, lu gini aja kok yo marah. Lu gini aja kok yo marah. Maksud dengan kalimat begini saya kok yo marah loh. Kadang-kadang kalau Anda mikir-mikir, ketika Anda mungkin jalannya diambil orang, dipotong orang, kemudian Anda terus Anda renungkan, gini aja kok yo marah ya. Baru jalan diambil orang, saya juga tidak merasa bangun kok. Merasa bayar pajak iya, tapi bangun kan tidak. Nah, kalau Anda renungan baik-baik, loh kok yo marah. Kalau itu kita anggap ini jalan milik saya, itu kan jadi marah. Tapi kalau kita renungkan, ini kan jalan umum. Yang pakai hanya saya satu-satunya. Yang bangun juga bukan saya satu-satunya. Mungkin dia, kita mulai pemakluman nih, mungkin dia sedang belajar sehingga belum tahu cara berkendara. Mungkin dia mengejar sesuatu. Nah, bisa. Dari kita renung-renungkan kan kita bisa memberi pemakluman. Karena kalau kita renung-renungkan sebabnya, ya, kadang-kadang di bandara ya, di bandara kalau di pesawat itu, kadang-kadang kan sebetulnya kan setiap saat kita bisa dipicu tuh. Berangkat pesawat 1 jam lagi, sudah ditunggu 1 jam, tambah lagi tuh 1 jam lagi, sudah ditunggu 1 jam, masih nunggu lagi gitu. Oh, ada yang sudah nyamperin. Dalam hati saya, salah nyamperin dan kok dia mah cuma jaga loket. Ini gimana bla bla bla, ngomong kan biasanya kalau Anda lihat di bandaraan yang di bagian itu, yang bagian cuma dia tugas di situ cuma nyobain kertas, dia tidak tahu flat radar, dia tidak pernah tahu buka, malahan jangan-jangan di mana posisinya dia tahunya dia cuma nyorbekin kertas gitu loh. Loh itu yang jadi sasaran loh. Kadang-kadang kalau ada yang diomelin sama penumpang itu saya artinya sedih loh. Dia tidak ngerti apa-apa, tapi dia dibentak-bentak. Kadang-kadang saya sedih. Tapi saya tidak berani nyamperin juga, saya tidak berani juga. Tidak berani nyamperin juga. Ya, saya cuma diem dari jauh. Udah, saya tenang. Saya tidak berani nyamperin juga. Ya, meskipun saya ya penumpangnya juga. Ya, saya tidak berani nyamperin dengan mengatakan sabar ya. Gitu tidak berani saya. Tenang, saya juga tenang. Karena kalau kita akar, dia kan cuma ya tukang loket, tukang sobek, tidak ngerti apa-apa. Ya, kita mau berontak sama siapa kalau kita lihat akarnya kita tidak bisa apa-apa gitu. Ya udah kita hanya duduk diam. Ya tunggu sampai pesawatnya datang. Udah selesai. Ya waktu kan meskipun waktu ini mungkin terambil di bandara, ya anggap aja lah itu jasa kita bayar airport tax lah. Menikmati bandara lebih lama kan gitu kan. Ya bersyukurlah, pokoknya berpikir yang baik aja. Berpikir yang baik ya. Jangan sampai ya karena kita marah kemudian kita kehilangan daya sikap mental kita, yaitu sampai kehilangan yaitu rentetan sebab akibat. Jadi kalau ada hal marah, coba ditelusuri. Karena ini ada, pasti ada sebelumnya. Apapun sebetulnya. Ibu-ibu kalau punya anak, anaknya dimintain ngambil sepatu. Kemudian anaknya tidak ngambil, bagaimana ibu? Senang, tidak senang, marah atau biasa saja? Diambil, nak ambilkan sepatu. Ya ma, sebentar. Ulangi lagi. Itu sepatunya dibawa ke sini dekat. Ya sebentar lagi. Bisa ngambil enggak? Iya sebentar. Temponya makin berubah kan. Itu kalau Anda pikir-pikir akar muhasabah kan cuma urusan sepatu. Kalau dia tidak mau ngambil, ya sudah, kitanya yang berdiri ngambil. Tidak usah mancing keributan. Kadang-kadang hal-hal sepele kan mancing keributan kan, gara-gara sepatu kan. Kalau direnung-renungkan.
itu urusan sepatu. Kemudian kalau di rumah, nanti yang perumah tangga, urusan bikin kopi, itu masalah loh. Istrinya dimintain tolong bikin kopi. Ternyata bilangnya jawabannya nanti. Bapaknya menunggu, dijawab nanti. Urusan kopi aja jadi masalah loh. Kalau nggak bisa bikin kopi, ya bikin sendirilah. Kan bisa kan, tangan masih sehat kan. Tapi kadang-kadang kan karena merasa aku, itulah yang menyebabkan kita tidak mampu berpikir panjang. Aku mesti dilayani, aku mesti ditolong, aku mesti diprioritaskan. Ya inilah. Ya kadang-kadang yang perlu kita pahami ya rentetan sebab akibat ini loh. Ini masalah sehari-hari ini. Kalau Anda cermati jadi observer, itu Anda bisa ketawa sendiri loh. Loh gitu aja juga ribut gitu loh. Urusan air tidak dimatikan ribut loh. Keran itu loh. Airnya tumpah, lu ribut. Kalau tahu airnya tumpah ya dimatikan. Urusan lampu sampai menyala sampai siang, nggak dimatikan. Lu ya ribut dulu, ceramah dulu. Itu kan selesai urusan. Itu kan selesai urusan. Ceramah, listrik bayar mahal lah, ini namanya mubazir lah, ngapain cerita begitu? Ya sudah, kalau memang lampunya menyala sudah sampai siang ya simple kan, gitu loh. Tapi kan kadang-kadang kan niatnya sih mendidik, apakah benar mendidik atau kebencian? Kan kita bisa ngomong dengan baik. Itu ya lucu-lucu. Kalau saya ngamatin orang kadang-kadang lucu-lucu. Kadang-kadang saya ke rumah orang nih, diundang makan gitu, tapi datangnya lebih awal. Ya kan bisa kita makan jam 11. Kemudian yang jemput ya rajin ya. Jam 8 dia udah parkir di parkiran depan. Ya, akhirnya saya sampai rumah dia. Ya, sampai rumah dia jam 9. Ternyata dia punya rumah itu belum dimatikan lampunya. Loh anaknya, saya datang anaknya rebahan aja di situ. Anak kecil gitu ya. Rebahan, diminta tolong sama mamanya untuk matikan lampu. Loh dia disuruh matikan lampu, enggak mati-matikan. Akhirnya saya yang matikan. Lu selesai kan urusan lu. Hidup kok dibikin susah-susah gitu loh. Habis kan di situ cuma berdua. Kan cuma berdua, anaknya sama saya mau nunggu dia, kok dia nyiapin makanan di dalam kan nunggu dia, cuma dia berdua. Ya sudahlah, urusan selesai. Loh, daripada dia teriak-teriak kan saya tidak nyaman kan. Loh, daripada begitu lah yuk. Kadang-kadang urusan sepele-sepele dibikin ruwet loh kadang-kadang orang. Nah, makanya jadi observer itu beda jadi aktor loh. Mungkin aktornya bener ya, tapi observernya kan ini kok aneh gitu loh. Ya itulah lika-liku di Indonesia lah. Jadi ya macam-macam lah. Ya, makanya ya unik-unik banyak cerita-cerita yang saya himpun, saya perhatikan. Kadang ke rumah orang yang lucu-lucu itu, lucu-lucu. Kadang-kadang juga itu ya pokoknya ya adalah cerita. Nggak saya sebutkan, nanti disimpan aja ya, begitu ya. Sudah ya? Sudah ya Yogi ya? Ya karena sudah terbatas oleh waktu juga mungkin kita